Adapun contoh tentang akhlak mulia Nabi terhadap istri-istrinya tentunya sangat banyak. Sering antum dengar dalam kajian-kajian. Namun saya tidak bosan menyampaikan bagaimana sikap baik Nabi kepada istri-istrinya, di antaranya Sofiyah radhiyallahu taala anha. Waktu Nabi sedang i'tikaf, kemudian Sofiyah datang. Kita tahu namanya i'tikaf, hakikatnya adalah konsentrasi beribadah kepada Allah. Namun waktu Sofiyah datang, maka Nabi berhentikan dulu kegiatan ibadah beliau dengan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ngobrol dengan istrinya. Padahal itu di i'tikaf, padahal 10 malam terakhir di Masjid Nabawi. Nabi sisihkan waktu ngobrol dengan istrinya. Bukan cuma sampai di situ. Waktu Sofiyah pulang, Nabi keluar dari masjid untuk antarin istrinya. Padahal kita tahu seorang yang sedang i'tikaf tidak boleh keluar dari masjid kecuali darurat. Kalau tidak maka i'tikafnya batal, keluar tanpa ada alasan. Namun Nabi keluar mengantar Sofiyah sampai ke rumahnya. Ini dalil bahwasanya bagaimana perhatian Nabi kepada Sofiyah radhiyallahu taala anha. Saya sering sampaikan juga, waktu Sofiyah radhiyallahu taala anha ingin naik ke ontanya atau ke tunggangannya, dia tidak mampu langsung naik, maka Nabi menegakkan lututnya agar pahanya diinjak oleh Sofiyah radhiyallahu taala anha. Ya. Maka antum berusaha demikian, ya. Kalau ada istri mau ngambil barang di atas lemari, antum tegakkan lutut antum, ya. Silakan istriku, sayangku, ya. Tapi jangan lama-lama, masalahnya kamu berat, ya. Jangan lama-lama, ya. Tahan napas kuat. Jadi ya, mungkin antum tidak demikian, tapi paling tidak kalau istri mau naik mobil, bukakan pintu. Sudah dia masuk, kemudian antum tutup, antum muliakan, dia merasa dimuliakan, ya. Jangan antum naik mobil kemudian, bu itu sayang, itu apa namanya, gasnya tolong masukin ke bagasi. Gas berat-beratnya. Itu galon air tolong diturunkan, ya. Repot ya. Istri suruh turunin, ya. Harusnya istri masuk, dipersilahkan dalam mobil, antum tutup, dia merasa dimuliakan oleh suaminya. Kemudian kalau antum jalan-jalan kemana, ke mall, ke jalan, gandeng istri antum. Jangan dibiarkan jalan sendiri, ya. Antum gendong, bukan gendong, ya, gandeng. Jangan salah dengar, ya. Kalau gendong berat. Gandeng istri antum, bawa di mall, ya, atau bawa di jalan kemana, gandeng istri antum. Lihat Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW waktu manggil Aisyah untuk nonton orang-orang Habasyah bermain-main di Masjid Nabawi. Maka Aisyah meletakkan dagunya di atas pundak Nabi, menempelkan pipinya di pipi Nabi SAW. Nabi berkata, hasbuk, sudah cukup wahai Aisyah. Kata Aisyah, belum. Kata Nabi, hasbuk, berapa lama lagi? Kata Nabi, hasbuk, cukup. Kata Aisyah, belum. Aisyah mengatakan, saya tidak minat nonton orang-orang Habasyah bermain-main, tapi agar orang-orang tahu bagaimana kedudukanku di sisi Nabi. Aisyah lagi pamer, dia lagi berdampingan dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri juga ingin begitu, ingin tunjukkan kepada kawan-kawannya bahwasanya suaminya sayang kepada dia. Ingin kita megang tangannya, ya bukan cium-ciuman, enggak lah. Macam pegang aja, wajar menunjukkan kita perhatian terhadap istri kita. Ingin dipanggil sayang di hadapan kawan-kawannya. Sayang gimana kabarnya? Sayang gimana? Pulang enggak kita? Jangan om. Mbok. Panggilan yang sayang, dia bangga di hadapan temannya, kita panggil dia dengan panggilan apa? Sayang, ya. Sampai sebagian wanita, ya, nekat berdusta. Bilang, "Oh, suami saya belikan saya emas," padahal enggak dibelikan. Dia untuk tunjukkan kepada kawan-kawannya bahwa suaminya sayang, padahal dia setengah mati cari duit. Mungkin dia ambil duit uang suaminya untuk beli emas sendiri. Tapi intinya sebagian wanita sampai bohong untuk menunjukkan pada teman-temannya bahwasanya suaminya sayang kepada dia. Maka tidak ada salahnya kita waktu berjalan sama istri kita, kita menunjukkan kita perhatian, kita pegang tangannya, enggak masalah di hadapan kawan-kawan. Jadi Nabi SAW tadi meninggikan apa, lututnya diinjak oleh Sofiyah, dilihat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikian juga dalam hadis Rasul Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari berkata, ya, Rasulullah sallallahu kana yusalli jalisan. Rasulullah sallallahu duduk salat sunnah, salat malam, Rasulullah sallallahu salat dalam kondisi duduk. Fa yaqra'u wa huwa jalisun fa idza baqiya min qira'atihi nahun min 30 aw 40 ayatan qama. Nabi sallallahu duduk salat malam dan dia baca panjang. Kalau tinggal 30 ayat atau 40 ayat baru Rasulullah sallallahu berdiri. Kemudian Rasulullah sallallahu baca ayat selanjutnya dalam kondisi berdiri. Setelah itu Rasulullah SAW rukuk dan sujud. Dan beliau lakukan pada rakaat kedua pun demikian. Fa idza qada salatahu, kata Aisyah, kalau Nabi sudah selesai dari salatnya, nadhara, maka Nabi lihat kepada Aisyah. Fa in kuntu yaqdha, kalau saya terjaga, tahaddatsa ma'i. Rasulullah SAW habis salat malam, Aisyah lihat terjaga, Rasulullah SAW ngobrol di waktu sahur. Kan padahal itu waktu untuk apa? Banyak baca doa, istighfar.
Tapi Rasulullah SAW sempatkan waktu untuk ngobrol sama istrinya. Ya. Wa in kuntu naimatan ittaja. Kalau ternyata aku tidur maka Rasulullah SAW berbaring. Jadi maksud saya bagaimana Rasulullah SAW ya salat malam pun setelah salat malam lihat kondisi istrinya. Kalau ternyata Aisyah sudah terjaga, dia ngobrol dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hadis-hadis seperti ini tentunya sangat banyak sekali.